warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul khairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nafa'ana dzalika minasyai'in wa syakirin amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, itu Habib Husain Al-Hamsi, kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Hamid, kemudian Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid, kemudian Habib Al-Jufri, Habib Zainal Abidin Al-Jufri, kemudian ada Habib Zainal Abidin bin Ahmad Sufyan bin Al-Abidin sekarang. Ya, kita mudah-mudahan dengan kerjanya baginda sallallahu alaihi wasallam kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak merasa hormat dan ta'zim kepada mereka semuanya. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan beserta kita sebagaimana mengumpul pada malam hari ini beserta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb. Para alim ulama, guru-guru agama yang hadir tengah-tengah kita doakan semuanya, para alim ulama, guru agama, para habaib semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka niatkan, apa yang mereka hajatkan dikabul Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga sekalian, dengan kehadiran kita di sini hanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita niatkan dikabulkan Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedikit untuk menyembuhkan majelis pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Kemarin sudah cara kita bersuci, nanti baik mensucikan hadas kecil, hadas besar sudah kita bicarakan kemarin. Mensucinya di sini adalah itu dengan air mutlak. Jadi tidak ada yang tidak ada kaitannya atau campurannya, campur dengan air mawar, air dan sebagainya, mensucikannya dengan air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan dapat mensucikan dari segala najis. Apapun najis dapat disucikan dengan air mutlak. Air yang lebih daripada 2 qullah, situ adalah air mutlak berjumlah 2 qullah. Jumlah air 2 qullah itu jumlahnya lebih daripada 200 liter. Artinya 1 drum kita masuk istinja atau masuk mandi air yang hadas besar, masuk ke dalam. Penting jangan ada keluar air tersebut. Nama keluar tidak dapat dipakai lagi 2 kali, mustakmal namanya ya. Nah, jadi apabila drum itu penuh isinya 220 liter, apabila kita masuki dengan mandi itu ada yang hadas besar, maka sah mandi hadas besar kita. Yang penting jangan keluar melimpah keluar air tersebut. Tapi apabila air tersebut melimpah, maka tidak dipakai untuk 2 kali, namanya air mustakmal. Walaupun air 2 qullah itu kejatuhan najis, ya, yang penting jangan merubah warnanya, baunya dan rasanya, ya kan? Merubah warna, baunya, rasanya, saya rasa lain pada yang lain.
Hukumnya tetap suci jika tidak berarti ada apanya berbau dan berubah, ya kan? Bersih hukumnya suci jika tidak berbau dan berubah. Mun baunya itu daripada alam, keadaan alam, maka tidak jadi masalah. Seperti air laut itu asin ya kan? Rasanya itu tidak tetap suci. Di sini ada soal, seperti apakah air mutlak itu, atau seperti apa air yang dapat mensucikan najis? Jawabnya, pertama seperti air hujan yang turun dari langit, itu dapat mensucikan. Yang kedua seperti air sungai, nada, dan air laut. Yang ketiga yaitu seperti air sumber. Nah, nanti pur berjari dan ukur berjari air sumber ya. Pur dengan ukur berjari. Air yang keluar dari bumi. Yang keempat seperti air embun. Yang kelima seperti air peluh yang keluar dari air yang suci. Ini ada ya, air peluh, air itu kalau daripada yang suci ya. Yang keenam, air yang keluar dari jari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suci. Ini air yang mulia dari segala air. Ini air yang mulia daripada segala air yang keluar daripada tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, air Zam-Zam yang ada di Makkahul Mukarramah Musyarrafah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka." Artinya tinggalkan apa saja yang meragukan kamu. Kamu ragu-ragu, tinggalkan, jangan diteruskan. Ya, ragu-ragu jangan. Dan agama secara Islam, apabila kita ragu-ragu, disuruh kita sholat istikharah, suruh memilih. Tapi masalah pilihan, milih baik-baik, istikharah ya, jangan kehendak hati aja. Pada meragukan kamu kepada yang tidak meragukan, agar tenang hati dan pikiran. Ada lagi sambutannya dalam hati dan pikiran, ada berkaitan supaya enak waktu ibadah. Ragu-ragu air ini mustakmal kah, mutlak kah, bercampur kah, berbau kah, jangan ada. Yakin di situ apabila yang penting air itu melebihi daripada 2 tidak ada bau, berada berbau. Itulah masalah air mutlak tadi. Apa-apa air yang lebih afdal di dalam Islam? Ini afdal di dalam Islam. Jawabnya, menurut riwayat air Zam-Zam lebih mulia daripada air Telaga Kausar. Riwayat. Nah. Dan air yang keluar dari jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal daripada air Zam-Zam. Karena kita tahu tidak ada kejadian alam semesta ini kecuali daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya lebih afdal. Nah, ada di sana lah. Air yang sangat berberkah bagi manusia. Sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyabmishu kullahu summa liyundahu fa inna fi ahadin janahaihi da'un wa fil akhiri shifaa'un yattaqi bi janaihi alladhi bi da."
Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila jatuh lalat seekor lalat banyak pada minuman kamu di dalam gelas kah? Senang memang dalam kopi lalat itu ya. Maka tenggelamkan semuanya, setelah itu keluarkan itu lalat. Artinya ditenggelamkan dulu baru diangkat, dikeluarkan lalat daripada tempat minum itu, tempat makan apa karena misalnya sayur ya kan, namanya itu dari air di air kopi. Di antara dua di sini memang alarnya sayapnya daerah sini memang belum kampung pernah mengalami dia. Dua sayap ada racun, ada penyakit, dan di sebelah sayap ada penawarnya. Di sini menghalar orang pengerti sebetulnya apa halar itu ya. Sayap lah. Jadi sebelahnya ada racun dan sebelahnya ada obatnya, ada penawarnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman, artinya suci adalah separuh daripada iman. Nah, jadi tadi masalah lalat, apabila ada lalat ditenggelamkan, kemudian dikeluarkan, dijauhkan, karena di situ ada dua sayap itu, ada sayap yang mengandung racun, ada sayap yang penawarnya racun tersebut. Oleh Nabi, at-tuhuru nisful iman, suci itu adalah separuh daripada iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Artinya ada berapa orang laki-laki mereka suka sekali bersuci. Bermula Allah Subhanahu wa taala suka dengan mereka yang selalu bersuci. Artinya membersihkan diri. Namun di sini maknanya taubat. Karena masalahnya ada kitab adab ataupun tasawuf di ujungnya nanti ya pembicaraannya. Artinya kita bahasa orang apa yuk sekedar lewat, karena sudah dibicarakan banyak guru-guru membicarakan. Jadi insyaallah kita sekedar seterusnya artinya untuk membicarakan masalah tentang apa yang dimaksud kisah tersebut tadi ke dalamnya. Suci dari hadas kecil. Pulang lagi judulnya. Ketahuilah bahwa suci daripada hadas kecil ialah seseorang setelah beranak dan setelah kencing. Dua, diwajibkan mensucikan dengan membasuh dari yang keluar. Bukan dari dua yang keluar. Apakah air kencing atau keturunan yang keluar dari dubur, sucikannya dengan air mutlak hingga hilang badannya, hilang warnanya, hilang baunya. Artinya bersungguh-sungguh kita berhati-hati, makanya kita siapkan sabun ya kan, untuk supaya rasanya kada ada baunya, kada ada lagi. Bagaimana mensucikan badan dari hadas kecil, atau bagaimana bersuci setelah beranak dan kencing? Ini tiga masalah ya. Yang pertama, cara basuh yang keluar dengan dibasuh ya kan, dibasuh yang keluar dengan air mutlak hingga hilang bendanya, hilang warnanya, dan hilang baunya. Setelah seorang berkencing, dianjurkan bagi laki-laki mengeluarkan kemaluannya dengan tangan
kirinya. Jangan tangan kanan. Dari bawah kemaluan 3 kali. Artinya ditekan. Caranya untuk menghabiskan air yang keluar. Barulah basuh dengan air. Agar air kencing yang di dalam kemaluan keluar. Maka di dalam adalah fikih lain disuruhkan kita udah dahak 3 kali supaya ada keluar habis keluar semuanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyanzur dzakarahu salasa marrah." Artinya apabila berkencing seorang kamu sebelum membasuh, apa ya, diurut kemaluanmu 3 kali. Urut, jangan pula lawas mulut pulang kan. Iya, air pulang itu kan. Maju mundur. Di sana 3 kali ya. Apa kita supaya dia tegang. Ini tegang ya. 3 kali urut. Barulah basuh dengan air mutlak. Paham kita? Terus saya bicarakan lagi. Ya, jawabannya itu limulan kaduni. Sama nih yang bahasanya meladuni. Gak usah belajar lagi jawabannya. Belajar lagi. Apakah setelah suci dari hadas kecil, sholat dan berhaji serta umrah? Tidak boleh sholat dan berhaji melainkan setelah mengambil air wudhu. Hadis kecil yang ada boleh sholat, ada boleh berumrah, ada boleh tadi mulai haji melainkan mengambil air sembahyang atau berwudhu. Barulah dikatakan suci, namun sudah berwudhu. Maka boleh sembahyang, boleh berhaji dan boleh berumrah. Nanti umrah itu tawaf, dia kan 7 kali di, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Habis itu saja. Ambil mikat pertama dulu, ya kan, keluar tanah haram terniat memakai ihram. Jangan baru tahallul sudah pakaian. Kalau tahallul macam-macam nama, ya kan, tidak boleh bayar dam kainan. Membaca Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran atau memegang illa mutahharun, kecuali berwudu suci. Tapi namanya banyak kaul, ada aja yang pentingnya memegang hurufnya aja. Tapi kaul yang tuha artinya orang dahulu keras, kadang boleh. Walaupun kertasnya tetap, jangankan kertasnya, rehalnya pun namun sudah itu adalah untuk tempat Al-Quran, maka haram kita memegangnya. Ya kan, jangankan kertasnya, itu kebanyakan kaul macam-macam. Itu malah was-was saja dah. Ya kan, nyata tanya aja. Walaupun boleh membaca Al-Quran bagi orang yang tidak berwudu, hanya pahalanya yang tidak sama. Ya kan, satu huruf orang yang berwudu, satu huruf yang tidak berwudu lain pahalanya. Satu huruf dibalas dengan 25 kebaikan bagi yang tidak berwudu. Hanya 10 kebaikan. Bagi orang yang tidak berwudu hanya 10 kebaikan. Jadi 25 lawan 10, banyak yang 25, banyak yang mengambil air sembahyang.
Jika ayat Al-Quran dibaca oleh orang yang sembahyang, satu huruf dibalas dengan 50 kebaikan. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan berwudu atau suci daripada hadas kecil. Lain berarti ada namun memuliakan. Imam yang keempat itu adalah namanya mutahid. Artinya makanya ikhtilaf sebelum 400 Hijriah, 1300 Hijriah itu menjadi rahmat bagi sekalian umat. Tapi ikhtilaf sesudah 300 Hijriah itu adalah menjadi bala bagi umat. Sekarang ikhtilaf kan macam-macam. Hari raya lain-lain. Apa hari raya? Itu ini. Jadi kita mengalami satu ini ya. Rapat kita. Yang lagi umpatan 40 kita situ sudah bukaan naik. Ya. Tapi kita bersatu maka ada ketawaan orang. Kamu kita kalau bersatu orang tetap ketawa. Ini perbedaannya berlain-lain aja. Itu yang itu dikhawatirkan. Nah, yang sampai kadang-kadang orang yang ketiga kelihatan orang yang ketiga jangan. Itu dihati-hatikan. Membaca Al-Quran wajib beradab ya, karena adalah hurufnya huruf yang mulia. Jadi bedakan Quran Al-Quran ya. Ya ada dulu ya mukaddam ini bersaji aja bersaji. Ada Quran itu juga dalam lantai. Jadi kita takut kita takut. Karena memang kewajiban kita menabur ya kan. Nah, tegurannya bukan apa? Tolong bedakan mana apa bacaan yang mulia, mana yang ada. Bedakan ya. Kalau Quran itu mulia, anggap di atas. Kalau Quran itu yang hina, anggap di bawah. Ya. Tapi orangnya kalau yang ngambek takut. Ngambek. Lanjut. Iya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah al-Mutahharun sudah terlihat. Artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan adalah suci ataupun mengambil air sembahyang menghilangkan daripada hadas kecil. Nah, nanti kita bicarakan suci terbagi 3 ya. Karena lari sudah agak ke dalam pembicaraannya. Ada suci syariat, ada suci ma'rifat, ada suci tarikat, ada suci tarikat. Nah, tapi kita sebagai tahu, ya kan, supaya tahu jangan tanya orang. Tapi orang itu tanya aja, makanya kan dibuat. Iya. Ada kita pakai udah mata. Nah, ini orang ngetes aja, makanya kan jangan tahu juga apa cuma mahal, ya kan itu. Orang mau uji aja orang. Ya mungkin sudah tahu. Kalau dia bertanya juga lagi kan. Banyak sadar untuk bertanya aja, untuk menghilangkan, hanya aja memakai kadar. Jadi nanti kita sambung, mudah-mudahan siapa tahu kesehatan pada kita Allah. Mudahkan segala urusan kita, mudahkan semua hajat kita. Kita dalam baca sahabat. Salawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat kepada para pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan kepada kita. Minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadatin Nabi wa alin Nabi lahumul Fatihah. Alhamdulillah.